Om Swastiastu, Om Awignamastu Namo Sidam. Perkenalkan, nama saya Nikade Puspita Devi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2025. Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. NIM 25411811884. Saya bertugas di SMP Negeri 2 Negara, Jalan Durian 17A Negara, Kabupaten Jembrana, Bali. Hari ini tanggal 5 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 8J dengan materi Dharma Gita. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Apakah sudah sarapan? Sudah. Baik. Kita awali pertemuan ini dengan panganjali umat. Silakan Gena, tolong dipimpin. Pada asana panganjali. Om Swastiastu. Dilanjutkan dengan berdoa. Gena, silakan dipimpin. Berdoa mulai. Om Awignam Astu Namo Sidam. Berdoa selesai. Silakan duduk kembali ya. Apakah ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Widi. Ada lagi? Tidak. Satu orang ya, Widi ya. Ya, Kenapa? sakit, Bu. Oh ya, sakit ya. Ada surat? Ada. Ya. Baik. Ada yang masih ingat dengan keteraturan kelasnya? Apa salah satu dari keteraturan kelasnya? Dilarang berbicara ketika guru sedang menjelaskan di depan. Ya, dilarang berbicara ketika guru sedang menjelaskan di depan kelas. Ya, itu salah satu keteraturan kelas yang harus kalian taati. Ya, coba lihat kondisi kelasnya, apakah sudah bersih? Sudah. Sudah semuanya piket? Sudah. Baik. Ibu juga lihat kondisi kelasnya semua sudah bersih. Ya. Sebelum kita mengawali materi, ada yang masih ingat dengan materi yang Ibu berikan minggu lalu? Ya, Ciara. Catur Purusa Arta, ya benar. Ada yang bisa menjelaskan apa itu Catur Purusa Arta? Ciara? Catur Purusa Arta, catur artinya 4, purusa artinya manusia, dan arta artinya tujuan. Jadi catur Purusa Arta 4 tujuan hidup manusia. Iya, Catur Purusa Arta itu adalah 4 tujuan hidup manusia. Ya, baik, hari ini kita akan menjelaskan materi baru, yaitu Dharma Gita. Ada yang sudah memahami apa itu Dharma Gita? Ya, Gena, apa itu Dharma Gita? Dharma Gita adalah nyanyian atau lantunan suci. Ya, nyanyian atau lantunan suci. Ya, Dharma Gita itu nyanyian atau lantunan suci, atau lantunan keagamaan juga bisa. Ya, baik, untuk memahami materi Dharma Gita itu dengan seksama, Ibu ingin tahu sebatas mana kemampuan kalian mengenai materi Dharma Gita itu melalui kuisis. Sudah bawa HP? Sudah. Baik, silakan dikeluarkan HP-nya. Kita mulai. Kita mulai dengan materi pada kuisis. Ya, silakan dimasukkan tokennya yang ada di depan. Sudah semua bisa masuk pada token? Sudah bisa login?
Silakan dikerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ada yang bermasalah? Tidak. Baik, karena sudah waktu, di sini semua sudah pada mengerjakan. Yang paling pertama selesai mengerjakan itu Gena. Ya, silakan beri tepuk tangan kepada Gena. Sudah, berarti sebagian besar sudah bisa memahami apa itu Dharma Gita. Ya, untuk lebih semangat lagi, ayo kita tepuk semangat. Yuk, silakan berdiri. Gena, silakan dipimpin. Gena sebagai ketua kelas. Tepuk semangat. 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 Ya, silakan duduk kembali. Baik, sekarang Ibu akan lanjutkan dengan tujuan pembelajaran yang kita bahas hari ini. Ya, yang pertama tujuan pembelajaran kita yaitu pengertian dari Dharma Gita. Ya, yang kedua jenis-jenis dari Dharma Gita. Bisa kalian simak melalui video YouTube yang ada di depan. Ya. Mulai yang pertama yaitu pengertian Dharma Gita. Nah, Dharma Gita berasal dari dua kata. Silakan diperhatikan, Dharma didengarkan. dan Gita. Dharma artinya adalah aturan hidup, kewajiban, Dicatat, ya. keadilan, kebaikan, kebenaran, kesucian, dan agama. Sedangkan Gita itu artinya adalah nyanyian atau lagu-lagu. Sehingga Dharma Gita ini diartikan sebagai nyanyian kebenaran atau nyanyian kesucian, atau juga bisa diartikan sebagai nyanyian keagamaan. Nah, Pak Guru ulangi, Dharma Gita ini adalah nyanyian kebenaran, nyanyian kesucian, atau juga bisa disebut sebagai nyanyian keagamaan. Nah, sekarang kita lanjut yang kedua, jenis-jenis Dharma Gita. Jadi, Dharma Gita dalam agama Hindu itu dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, Sekarare, kemudian ada Sekar Alit, Sekar Madhya, dan yang keempat adalah Sekar Agung. Baik, sudah dijelaskan melalui channel YouTube pengertian dan jenis-jenis Dharma Gita. Ya, jadi pengertian Dharma Gita. Dharma Gita itu dibagi menjadi 2 kata, yaitu Dharma dan Gita. Ya, Dharma yang artinya kebenaran, kebaikan, dan Gita yang artinya nyanyian. Ya, jadi Dharma Gita itu adalah nyanyian-nyanyian yang mengandung kebenaran. Ya, apa saja bagian-bagian dari Dharma Gita? Yang pertama ada jenis-jenis Dharma Gita, yaitu ada 6. Yang pertama ada Sekar Rare. Ya, yang kedua ada Sekar apa? Sekar Alit. Yang ketiga ada Sekar Madhya. Yang keempat ada Sekar Agung. Yang kelima ada Sloka. Yang keenam ada Palawakya. Ya. Jadi itu merupakan jenis-jenis dari Dharma Gita. Silakan dibuka bukunya untuk memahami apa saja pemahaman dari jenis-jenis Dharma Gita. Ya, di LKS sudah dipaparkan bagian atau jenis-jenis dari Dharma Gita. Ya. Sudah? Sampai di sana sudah bisa memahami apa pengertian dan jenis-jenis Dharma Gita? Sudah? Sudah bisa memahami? Sudah. Kalau sudah, kita lanjut
dengan LKPD. Ya, silakan jawab soal-soal yang ada di LKPD ini sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan minggu lalu. Ya, silakan duduk dulu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan soal-soal yang ada di LKPD. Tidak lupa untuk menulis nama, kelas, dan anggota-anggota kelompoknya. Ya, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit. Sudah selesai? Karena sudah waktu. Baik, siapa yang mau presentasi lebih awal? Ya, Gena, silakan langsung ke depan dengan kelompoknya. Sebelum mulai, saya akan memanjatkan kali umat terlebih dahulu. Panganjali. Om Swastiastu. Sebelum mempresentasikan, saya dan anggota saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Kadek Gena Pratyandani. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Kamangsyah Rasna Putri. Perkenalkan, nama saya Nikada Sri Widya Astuti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq. Baik, langsung saja. Saya akan membacakan soal pertama. Menurut pendapatmu, bagaimana jika pada saat dilaksanakan upacara keagamaan tidak diiringi dengan suara pancegita? Hal itu dapat menghilangkan kekusyukan dalam melakukan upacara, juga akan membuat perasaan hampa dan kurang identitas budaya. Apa saja manfaat yang kita dapatkan dalam melantunkan Dharma Gita? Dapat meningkatkan serada dan bakti, dapat membantu untuk menenangkan dan memfokuskan pikiran. Dapat membuat penghayatan dalam persembayangan lebih dalam dan menciptakan kedamaian dan ketenangan. Bagaimana pendapat kalian terhadap fenomena menurunnya perhatian autisme generasi muda Hindu terhadap Dharma Gita? Menurut saya, hilangnya perhatian generasi muda pada Dharma Gita sangatlah buruk jika tidak ada yang perhatian dalam pelaksanaan Dharma Gita. Kedepannya maka akan terjadi hilangnya salah satu identitas penting dalam melaksanakan yajna karena tidak adanya penerus untuk melantunkan Dharma Gita. Segitu saja presentasi dari kami. Kami akhiri dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok Gena. Pemaparan materinya sudah sangat bagus, sudah sangat jelas, sudah sangat memahami ya apa itu Dharma Gita. Jadi semuanya sudah bisa memahami mengenai materi yang sudah Ibu berikan hari ini. Kita lanjutkan dengan asesmen. Ya, silakan dulu duduk sesuai dengan tempat duduknya masing-masing.
Baik, silakan dikerjakan asesmen yang sudah ada pada lembar soal-soal ini ya, langsung dikerjakan, langsung dijawab di lampiran ini ya. Baik, silakan dikerjakan ya, waktunya 15 menit. Sudah selesai? Sudah selesai? Silakan dikumpulkan. Baik, itu pemaparan materi hari ini dengan tujuan pembelajaran, pengertian, dan jenis-jenis Dharma Gita. Ya, bisa dilihat di depan untuk memahami lebih dalam lagi Dharma Gita itu apa. Ya, Dharma Gita dibagi menjadi dua kata. Ya, tolong diingat Dharma dan Gita. Dharma yang artinya kebenaran atau kebaikan, keagamaan, Gita yang artinya nyanyian. Jadi Dharma Gita itu adalah nyanyian-nyanyian yang mengandung keagamaan atau kebenaran. Ya, bisa lihat di depan, Dharma Gita merupakan salah satu bagian penting dari Panca Gita atau 5 jenis suara yang melengkapi jalannya upacara Hindu. Kelima elemen ini bersama-sama menciptakan atmosfer sakral yang mendukung pelaksanaan ritual dengan sempurna. Ya, jadi itu hubungannya dengan Panca Gita. Ya, seperti yang sudah kalian cantumkan di LKPD tadi. Ya, sudah? Sampai di sana materinya sudah bisa memahami. Jika ada yang tidak bisa, yang tidak paham, bisa kalian tanyakan supaya Ibu bisa mengulang materi dan bisa menjelaskan kembali. Ya, sudah ada? Tidak. Tidak. Kalau tidak ada, sekarang Ibu yang bertanya. Apa bagian dari Dharma Gita? Jenis-jenisnya? Ya, Angga silakan. Jenis dari Dharma Gita ada 6 bagian. Yang pertama ada Skarare, kemudian ada Skaralit, Skar Madya, Skar Agung, Sloka, sama Palawakya. Ya, Angga sudah menjawab jenis-jenis dari Dharma Gita. Ya, yang pertama ada Skarare, Skar Alit, Skar Madya, Skar Agung, Sloka, dan Palawakya. Ya, jadi semuanya sudah memahami. Ya, sebelum kita akhiri, tidak ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan hari ini dengan Paramo Santi. Silakan Gena, tolong dipimpin. Pada asana. Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Silakan duduk.